Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, ini rasanya kok agak mencengangkan atau mengejutkan. Kenapa? Presiden Jokowi mengatakan dia akan tetap rutin ke IKN. Walaupun nanti sudah lengser atau sudah tidak lagi menjadi presiden. Tentu saja ini mengherankan publik. Dalam kapasitas apa dia rutin datang ke sana? Kalau rutin ini tentu terjadwal terus-menerus. Presiden Jokowi masih akan rutin ke ibu kota Nusantara meski tak lagi menjabat sebagai presiden. Hal ini pun mengundang komentar dari sejumlah pengamat politik. Analis politik Adi Prayitno mempertanyakan kapasitas Jokowi ke IKN saat sudah pensiun. Menurutnya, urusan IKN seharusnya menjadi tanggung jawab Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sebab Prabowo juga sudah berjanji akan melanjutkan proyek besar tersebut. Adi beranggapan Jokowi mungkin dapat beralasan bahwa putra sulungnya, Gibran Rakabuming adalah wakil presiden terpilih yang boleh jadi akan berkantor di IKN kelak. Ia juga menganggap wajar jika hal ini dilakukan Jokowi, karena itu proyek yang lahir atas inisiatifnya, sehingga ia ingin menjadikannya legasi. Namun jika hanya sekedar berkunjung atau melihat, Adi beranggapan tidak ada signifikasinya. Justru kedatangan Jokowi ke IKN secara rutin memberi kesan seolah khawatir proyek itu tidak diprioritaskan. Kayaknya seperti dia jadi karyawan IKN. Sehingga pengamat pun menjadi heran. Antara lain Adi Pretno. Pengamat politik Adi Pretno juga heran. Dalam kapasitas apa Jokowi kok mengatakan meskipun nanti sudah pernah tugas, sudah pensiun dari presiden, tetapi akan rutin datang ke IKN. Kalau misalnya di sana ada ladangnya, ya tentu dia rutin melihat ladangnya. Atau di sana ada usahanya nanti, tentu rutin dia mengurus usahanya di sana. Tapi kalau rutin datang ke IKN saja, tentu interpretasi publik akan macam-macam. Bisa jadi nanti publik akan menganggap Jokowi ke sana untuk mengawasi para pekerja yang mengerjakan berbagai proyek di IKN. Atau jangan-jangan Jokowi ini melihat anaknya Gibran di sana bekerja sebagai wapres. Kalau nanti Gibran sudah berkantor di IKN begitu dilantik. Atau kalau tidak bisa jadi dia mengawasi Presiden Prabowo terhadap komitmen Presiden Prabowo untuk membangun IKN seperti Presiden Jokowi atau seperti dia dulu begitu berambisinya untuk membangun IKN ketika jadi presiden. Atau jangan-jangan publik bisa beranggapan ini Pak Jokowi ini sudah aneh-aneh kelihatannya nih. Walaupun tak jadi presiden, tapi akan tetap juga rutin datang ke IKN. Apa dia ngambil absen di sana nanti? Kalau rutin itu ambil absen jadinya lagi. Sedangkan ketika jadi presiden saja, tidak rutin dia ke sana. Janjinya dulu 40 hari akan di IKN. Hanya pulang ke Jakarta sehari menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden baru, Prabowo dan Gibran. Tapi nyatanya tidak berapa hari sudah tidak di sana lagi. Sebelum-sebelumnya juga janji-janji Presiden Jokowi juga mengatakan akan tinggal di sana, akan pindah ke sana, bahkan ASN akan segera pindah ke sana. TNI Polri akan segera pindah ke sana, tapi sampai sekarang ya tidak pindah-pindah juga. Tentu aneh jadinya bagi publik kalau di saat jadi presiden saja tidak menepati janji
tentang dia tinggal di sana. Apalagi setelah tak jadi presiden nanti dibuat lagi janji akan rutin datang ke sana. Kalau rutin tiap hari bolak-balik dari Solo ke IKN, gawat juga. Sahabat BN, rakyat tentu melihat sekarang ini Jokowi ini sepertinya gelisah dengan proyek IKN ini setelah tidak dia lagi jadi presiden. Kecuali kalau Gibran yang presiden, mungkin bisalah dia ngatur-ngatur dari belakang. Hoi, kamu Gibran, proyek saya itu jangan kamu tinggalkan. Kamu pasok dengan dana APBN itu. Karena sampai sekarang investor asing belum masuk juga untuk nanam modal dari sana. Bisa dia begitu. Tapi ke Prabowo belum tentu dia bisa begitu. Karenanya sekarang mungkin dia gelisah dengan proyek IKN ini. Jangan-jangan nanti mangkrak. Kalau proyek IKN ini mangkrak, jangan-jangan nanti urusannya dengan penegak hukum. Kita masih ingat Hambalang yang mangkrak ketika Presiden SBY. Itu kecil. Proyek Hambalang itu kecil jika dibandingkan dengan proyek IKN ini. Kalau IKN sempat mangkrak, tidak dapat dibayangkan berapa kerugian negara. Sebab sudah banyak dana APBN yang tersedot ke sana. Kalau terjadi apa-apa atau kalau terjadi sesuatu hal pada Pak Jokowi gara-gara IKN ini, yang disalahkan tentu Ibu Megawati, Ketua Umum PDIP. Sebab seperti dikemukakan Adian Pitupulu, kader PDIP, atau tokoh-tokoh yang lainnya di PDIP, Ibu Megawati lah yang melarang Jokowi menjadi presiden untuk 3 kali periode. Misalnya Pak Jokowi, dia tidak mau meninggalkan IKN di sana saja. Tentu yang disalahkan Ibu Megawati. Gara-gara Ibu Megawati lah Pak Jokowi tidak bisa 3 periode menjadi presiden. Kalau dia 3 periode jadi presiden, tentu bisa dia melanjutkan IKN ini selaku presiden. Setelah dia nanti habis masa jabatannya tahun 2029, tentu akan bisa langsung digantikan oleh Gibran. Sebab kalau melihat Pilpres 2024 kemarin, jika dengan cara begitu dilaksanakan Pilpres 2029, kita yakin Gibran akan bisa dengan mudah memenangkan Pilpres 2029. Tapi bagaimanapun tentu tidak bisa juga disalahkan Ibu Megawati. Sebab Ibu Megawati berpegang kepada konstitusi. Dia taat konstitusi. Konstitusi yang tidak membolehkan presiden itu 3 kali periode. Cukup 2 periode saja. Kita baca sebuah berita tentang hal ini. Kompas menurunkan berita di bawah judul, akan rutin ke IKN setelah Lancer. Jokowi dinilai mau mempertegas citra dan legasi. Berita ini tanggal 12 Oktober 2024. Jakarta, Kompas.com. Analis politik Adi Praetno berpandangan bahwa Presiden Joko Widodo, Jokowi ingin mempertegas citra dan legasinya dengan rutin mengunjungi ibu kota negara IKN sesudah purna tugas per 20 Oktober nanti. Saya kira ini sebagai bentuk penegasan bahwa IKN itu adalah proyeknya Jokowi, kata Adi kepada Kompas.com Sabtu 12 Oktober 2024. Jadi dengan pernyataan Jokowi ini memang rakyat atau publik semakin berkeyakinan bahwa Jokowi menganggap IKN itu proyek dia. Walaupun beberapa waktu terakhir ini dia sering mengatakan kepada publik bahwa itu bukan proyek Presiden Jokowi saja. Itu katanya proyeknya rakyat
seluruh Indonesia. Tetapi seperti dikatakan Adi Praetno ini, kalau memang dia begini sikapnya, setelah tak jadi presiden lagi akan rutin ke sana. Berarti memang proyek dia. Jokowi dianggap ingin menegaskan bahwa IKN itu adalah legasi dan proyek mercusuarnya Jokowi. Sehingga wajar kalau Jokowi itu kemudian berjanji selalu datang ke IKN, kata dia. Sebab Jokowi sudah bukan pejabat negara ketika itu. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia itu menganggap Jokowi ingin agar publik tetap mengingat dirinya soal pembangunan yang tidak Jawa sentris yang disimbolkan melalui IKN. Namun demikian, Adi mengingatkan sejatinya yang dibutuhkan oleh IKN itu adalah semakin banyaknya investor yang bersedia menanamkan modalnya. Jadi bukan semakin seringnya Jokowi ke sana yang diinginkan oleh proyek itu sebenarnya, tetapi semakin banyak investor, terutama tentu investor asing, menanamkan modalnya di sana. Yang sampai sekarang kalau kita tidak keliru masih belum ada juga yang menanamkan modalnya di sana, investor asing. Oleh karena itu rutin mengecek progres pembangunan proyek mercusuar itu dinilainya tak mempunyai signifikasi apa-apa, kecuali diminta oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih supaya Jokowi terlibat dalam membesarkan dan menghidupkan IKN. Itu beda cerita, ujar dia. Yang penting ke depan bagaimana IKN itu tumbuh berkembang menjadi ibu kota baru. Banyak peradaban yang muncul, peradaban ekonomi, politik, sosial, dan sebagainya. Dan menjadi magnet baru untuk investor dan orang-orang untuk datang ke sana. Itu PR terbesarnya, kata dia. Jadi memang itu sebenarnya PR besarnya. Bukan dia rutin datang ke sana. Sebelumnya pernyataan Jokowi itu dilontarkan ketika diwawancarai awak media di IKN kemarin. Jokowi menegaskan dirinya akan rutin ke IKN setelah tak menjabat sebagai presiden. Di sahabat BN, memang ini Pak Jokowi sudah makin aneh-aneh saja. Setelah tak jadi presiden, dia akan rutin datang ke IKN. Mudah-mudahan saja sahabat BN, pernyataan Pak Jokowi ini memberi efek positif kepada IKN. Dan tentu tidak ada kita yang menginginkan IKN ini nanti menjadi kota hantu seperti proyek-proyek ibu kota negara yang banyak terjadi di negara-negara lain di dunia. Demikian sahabat BN, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.